Saya kira kami membuka diri ketika memang desa maupun pemerintahan daerah ingin bekerja sama dengan kita, karena kami juga kan melalui program KKN tematik maupun KKN kolaboratif itu bisa implementasikan program-program tersebut. Saya kira ini dari pihak Pemda juga ini masih kurangnya database terkait dengan perguruan tinggi. Karena saya lihat ketika agenda-agenda tidak semua perguruan tinggi yang diajak berkoordinasi dan berkomunikasi. ICMI dengan potensi yang luar biasa secara kompetensi di masing-masing lembaga itu, tentu misalnya ada yang bergerak di bidang perguruan tinggi, ada yang bergerak di bidang sekolah, ada juga yang bergerak di bidang bisnis itu sendiri, maka itu menjadi satu warna tersendiri bagi ICMI sebagai bukti tanggung jawabnya bahwa kita menyerap para lulusan dari perguruan tinggi itu sendiri. Kan dalam agama kita juga kan belajar. Ana inda doni abdibi. Bagaimana persepsi Tuhan itu kan, persepsi Allah kan gimana persepsi diri kita. Nah, persepsi hambanya. Berarti ini kita harus bisa membangun persepsi positif untuk diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Cikalpedia. Alhamdulillah malam hari ini Cikal kedatangan tamu kehormatan hadir di tengah-tengah kita. Ada Pak Dr. Nanam Abdul Manan. Beliau ini gak asing lah kalau di Kuningan. Pertama, pengalamannya cukup banyak, aktif di berbagai organisasi. Beliau hari ini sebagai Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Kuningan, terus sebagai Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Orda Kuningan, terus Komisaris Mahaka Training Center. Praktisi pendidikan saya kira sangat pasti nggak asing dengan sosok Kang Nanan ini. Ya, malam hari ini alhamdulillah bisa mampir. Damang kan? Alhamdulillah. Sehat selalu. Alhamdulillah, walaupun hujan, saya kira malam hari ini sangat cocok lah untuk ngobrol dan ngopi, Kang. Siap. Kesibukan hari ini apa, Kang? Ya, biasa sebagai akademisi, keliling sana keliling sini, ngajar, setelah itu aktivitas lain di kemasyarakatan. Hari ini katanya dilantik Adri ya? Iya, tadi saya mengikuti pelantikan Asosiasi Ahli dan Dosen Republik Indonesia untuk kepengurusan di DPD Jawa Barat. Jadi di Kuningan ada tokoh muda ya yang terlibat aktif di Asosiasi Ahli dan Dosen Republik Indonesia di Jawa Barat ya, bukan di Kuningan. Iya. Berarti nanti ruang lingkup kerjanya gimana, Pak? Ruang lingkup kerjanya itu banyak divisi ya. Ada divisi penelitian, ada pengabdian masyarakat, ada juga kerjasama, dan kebetulan saya itu menduduki di kerjasama perguruan tinggi dan organisasi. Iya. Pas berarti ya dengan kapasitas hari ini, tapi semuanya pas. Memang ISMI juga berhubungan, Kang ya. Betul. Dosen di kampus juga sangat relevan, dan makanya kumpulan ini memang kumpulan dosen kan gitu. Iya. Dan Kuningan berarti baru berarti ya untuk tahun ini? Untuk Kuningan itu memang baru sedikit ya. Kita kan konteksnya di Jawa Barat. Jadi nanti representasi itu dari kabupaten itu adanya di provinsi. Jadi ada DPP, DPD, nah itu. Jadi kabupaten itu nanti masuknya ke provinsi. Ya. Keren. Semakin sibuk berarti, Kang ya. Jadi nanti komunikasinya agak banyak lah. Ya, biasa aja. Selain ini apa? Kalau di kampus sekarang musim apa, kan kampus? Hari ini saya di kampus karena sebagai wakil rektor, jadi saya sesuai dengan tugas pokok fungsinya, saya mewakili program-program rektor. Setelah itu juga tentu karena membawahi 4 direktorat,
ada Direktorat Al-Islam Kemuhammadian dan Akademik. Hmm. Yang kedua, membawahi Direktorat Kemahasiswaan, Alumni dan Tracer Study. Yang ketiga, Direktorat SDM Unit Bisnis dan Aset. Dan yang keempat adalah Direktorat Perencanaan. Jadi tugasnya sama kayak rektor ya? Membantu. Wah, membantu. Sebagai wakil harus siap. Ya. Untuk perkembangannya gimana nih sedikit di spill Muhammadiyah? Untuk Universitas Muhammadiyah, alhamdulillah ya. Kita kan merger sudah memasuki tahun kedua antara STKIP Muhammadiyah Kuningan dengan STIKes Muhammadiyah Kuningan, dan tentunya ini adalah masa-masa di mana kita, yang pertama adalah transisi, yang kedua adalah adaptasi, yang ketiganya harmonisasi. Nah, sehingga ini yang sedang kita bangun bersama. Insya Allah UAM Kuningan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari elemen penting membangun Kabupaten Kuningan dalam konteks pendidikan, kita senantiasa siap berkolaborasi dengan semua unsur. Berarti sekarang fokus di akademisi aja kan ya? Ya. Atau gimana nih target ke depan? Untuk universitas kita memiliki rencana induk pengembangan yang kita turunkan juga pada level rencana strategis dan rencana operasional. Kita memiliki target bagaimana di 2028 menjadi universitas yang unggul. Sehingga kita sedang melakukan investasi SDM dan juga sedang melakukan terus kolaborasi dengan semua pihak. Ya. Oke, nantilah kita lanjutkan Kang. Oh, ada siap, beberapa siap, pertanyaan tentang eksistensi kampus. Siap, enggak. Kalau ISMI gimana ISMI Kang? ISMI saya masih menyisakan 2 tahun kurang kepemimpinan saya sebagai ketua sampai 2027. Alhamdulillah secara program, karena kita sifatnya itu kan kolaborasi, setelah itu juga kita bisa dengan beberapa stakeholder lain, dengan masyarakat dan lain sebagainya, bisa juga dalam konteks advokasi. Alhamdulillah beberapa program dijalankan dengan baik begitu ya. Dekat ISMI dengan pemerintah? Posisi ISMI itu kita menjadi mitra strategis bisa, mitra kritis juga bisa, dan juga kita harus senantiasa juga bisa menjadi mitra harmonis. Sehingga posisi ISMI itu tidak bisa dikatakan secara keseluruhan kita pada posisi mitra strategis saja, mitra kritis saja, atau mitra harmonis saja. Tapi ketiganya kita mainkan, itu salah satu politik kita begitu ya. Agar menjadi penyeimbang terhadap pembangunan Kabupaten Kuningan begitu ya. Tapi yang kritis-kritisnya belum pernah di-share di Sikal. Oh iya. Boleh. Nanti kita share, karena ISMI hadir juga lahir dari beberapa unsur, baik itu akademisi, praktisi pendidikan, dan juga tokoh masyarakat, sehingga mereka tentunya sudah memiliki ruang-ruang untuk pengembangan dirinya, sehingga bergabungnya di ISMI ya makin melengkapi. Tapi tidak dalam arti kalau ISMI itu belum menunjukkan gerakan-gerakan sensasional, bukan dalam artian secara personal mereka itu di keanggotanya tidak melakukan begitu ya. Karena mereka juga kan memiliki tempat dan juga positioning di lembaganya masing-masing. Atau cara penyampaiannya mungkin yang berbeda ya Kang ya. Kalau organ lain mungkin pick up di media. Kalau ISMI secara elegan atau secara apa ya kalau gitu, langsunglah ke yang bersangkutan gitu. Oh, enggak juga. Ada yang senang nulis, termasuk juga saya sering nulis, ada juga teman-teman yang lain, ada juga yang sifatnya itu ketika dalam forum-forum tertentu kita dialog, diskusi, karena kita lihat momentum bagaimana tetap kita harus mendampingi pembangunan Kabupaten Kuningan dalam mengambil kebijakan, sifatnya advokasi, sifatnya juga kritik, saran dan lain sebagainya, itu harus dilakukan dari ISMI. Oh iya. Oke. Selanjutnya Kang, tentang kita kan lihat Kang Nanan ini aktif juga
mengadvokasi guru Ya. atau anak muda yang memang sifatnya lebih mengedepankan bagaimana membangun mindset Iya. atau SDM lah gitu ya, Iya. melalui Mahaka Training Center. Itu gimana? Jadi Mahaka Training Center itu lahir dari sebuah gagasan dan kegelisahan. Bagaimana ini harus ada ruang-ruang selain dari institusi yang secara infrastruktur itu di sekolah, di kampus, dan di lembaga pendidikan dan lain sebagainya. Nah, maka lembaga pelatihan dan pendidikan Mahaka Training Center itu, Mahaka kan itu mahakarya sebenarnya ya. Jadi kita itu ingin menghadirkan bahwa gagasan ini menjadi mahakarya, baik itu dalam konteks pelatihan maupun pendidikan. Sehingga kita bekerja sama dengan semua lini, baik itu dinas, sekolah, perusahaan, dan semua lapisan masyarakat. Dan untuk profiling kita itu ada di 3 wilayah ya. Yang pertama adalah layanan psikologi, di dalamnya itu ada asesmen prasekolah, lalu juga ada tes psikologi, lalu juga ada hipnoterapi, dan berikutnya juga yang kedua adalah capacity building, peningkatan kapasitas, baik itu di leadership training, public speaking, motivational training, dan juga growth mindset coaching. Dan yang terakhir adalah IT consulting. SDM kita tersebar dalam 3 kapasitas dan 3 keilmuan ataupun expertise itu. Ya. Berarti untuk mendapatkan layanan ini tuh gimana? Alhamdulillah kita punya kantor di Ciporang begitu ya. Dan kita itu bisa melayani, dan sebenarnya program kita sudah running sejak Februari 2025 itu bersama Dinas Pendidikan. Salah satunya adalah program Rumah Peningkatan Mutu dan Akhlak Guru. Nah, itu juga salah satu program yang join bersama pemerintah saat itu untuk mendukung portofolio 100 hari program kerja Pak Bupati. Tapi kita running terakhir itu sampai di Desember kemarin. Jadi setiap bulan kita menghadirkan expert baik itu di pendidikan, psikologi, kewirausahaan, dan juga terkait dengan expert di bidang capacity building begitu ya. Dan untuk program lainnya kita running baik itu di dalam kabupaten maupun di luar provinsi. Karena kita ingin terus memberikan ruang-ruang peningkatan kualitas diri melalui pelatihan, melalui training, melalui coaching gitu. Mahakarya gitu ya. Jadi Mahaka gitu. Jadi Mahaka ya. Ini mimpi besar kita agar nanti Mahaka bisa membersamai semua lapisan masyarakat menjadi pribadi yang memiliki mental growth mindset. Oh ya, itu yang selalu digaungkan itu kan growth mindset ya. Iya, growth mindset. Maksudnya gimana itu? Jadi kebetulan saya belajar di growth mindset itu melihat sebuah fenomena di mana hari ini di setiap generasi ini mengalami satu istilah. Kalau misalnya kita di akademik, kita di pembelajaran itu mengalami academic fatigue. Apa yang disebut dengan kelelahan akademik. Di sisi bisnis kita juga mengalami apa yang disebut dengan business fatigue, kelelahan dalam berbisnis, begitu juga dengan pembelajaran, pengajaran, dan sebagainya. Nah, ini juga salah satu yang menjadi sumbernya adalah bagaimana keterputusan antara proses yang hari ini dilakukan oleh kita, baik dalam konteks bisnis, pembelajaran, pengajaran, dengan target yang harus dia capai. Maka growth mindset itu hadir untuk menawarkan bagaimana kita itu memiliki pola pikir bertumbuh. Pola pikir bertumbuh, terus juga mengawal kesehatan mental kita, lalu juga kita bisa berdialog dengan diri sendiri terkait dengan peningkatan kompetensi diri. Maka itu pola growth mindset. Kalau secara skema mestinya harus dilalui selama 12 bulan ya. Secara kurikulumnya ada kurikulum growth mindset, sehingga mulai dari Agustus sampai Juli sesuai dengan karakteristik di bulan itu, maka secara bertahap pribadi growth mindset itu menurut riset itu nanti akan secara bertahap tumbuh maksimal selama 1 tahun itu. Jika memang mengikuti skema ataupun kurikulum growth mindset itu sendiri. Ini siapapun bisa ikut ya? Siapapun bisa ikut.
usia berapapun, karena ternyata untuk pola pikir bertumbuh itu tidak hadir karena mereka itu pendidikannya tinggi ataupun secara ekonomi tinggi sehingga mereka memiliki pola pikir bertumbuh, enggak. Bisa jadi yang memiliki pola pikir bertumbuh itu tidak dimiliki oleh mereka, begitu. Sehingga memang harus diasah terus nih. Ya. Begitu. Mahal kan itu pelatihannya? Terjangkau. Ilmunya mahal memang. Dan memang cukup relate ya dengan kondisi hari ini Kang ya. Relate banget. Betul. Hari Karena ini Gen Z hari ini dan juga generasi hari ini ya. Tapi saya memang kurang sepakat ya kalau selalu menyalahkan gen milenial, generasi zilenial begitu ya. Bahwa generasi zilenial itu selalu diidentikan dengan staycation, healing, selalu juga generasi strawberry, generasi yang gampang lelah dan sebagainya. Tapi ternyata mereka juga memiliki satu kelebihan tersendiri. Jadi generasi zilenial itu dalam konteks psikologi mereka itu memiliki high curiosity, yaitu memiliki tingkat kepenasarannya tinggi. Nah, karena tingkat kepenasarannya tinggi, maka ini perlu didampingi. Didampingi secara psikologi, didampingi secara motivasi. Jangan sampai semangatnya tinggi, lalu gagal, nggak bangun lagi. Ini semangatnya keren ini generasi zilenial itu. Maka ini growth mindset tepat untuk semua usia dan semua generasi, termasuk zilenial ini harus didampingi penuh nih. Berarti kan selama ini kan selain di kerjasama dengan pemerintah ya, pendidikan dalam hal ini, juga sekolah-sekolah mungkin itu menjadi bagian. Sekolah-sekolah alhamdulillah sekarang TK ini yang sudah mempercayakan ke Mahaka Training Center ini sudah di angka 135 TK ya, di bawah naungan IGTKI. Setelah itu juga lebih dari 3.500 anak TK begitu ya. Dan kita coba melakukan kombinasi secara komprehensif. Melahirkan generasi yang baik itu berarti lahir dari keluarga, lahir dari sekolah, dan tentu dari lingkungan di mana anak-anak kita itu belajar. Sehingga nanti parentingnya kita masuk kepada orang tua. Lalu yang kedua, bagaimana peningkatan kualitas guru dalam pembelajaran. Setelah itu juga bagaimana juga aspek di luar itu, yaitu lingkungan-lingkungan yang berpotensi memberikan dampak kepada tumbuh kembang anak-anak kita. Siap. Gitu. Boleh diminum dulu Kang? Oh iya. Siap. Terima kasih. Biar tambah santai. Oh siap. Ya. Keren sobat. Ismi dengan berbagai aktivitas dan kontribusinya. Kampus juga sangat luar biasa dan mahakarya. Ya, ini namanya doa yang sangat positif. Amin. Ya. Biasanya kan doa nama itu disebut dengan doa kan ya. Amin. Ada istilah kan kenapa Pomini itu bangkrut karena namanya sudah kecil. Pomini. Kenapa mahakarya ini maha yang melebihi segalanya kan dia. Iya. Insya Allah lebih menjadi kreativitas yang bermanfaat untuk Amin. Ya sobat, saya punya ini Kang. Waduh, apa ini? Ini Kuningan. Ya. Di dalamnya ada beberapa pertanyaan. Nanti Kang milihlah yang mana. Ini Mahaka. Tadi training center yang penggawanya adalah Kang Nanan. Dan ini ada Ismi Kuningan. Saya simpan di sini aja Kang. Kang Nanan mau milih yang mana? Boleh lah. Di dalamnya ada pertanyaan yang mungkin nanti bisa dijawab juga oleh Kang Nanan. Mau yang mana dulu? Saya pilih yang ini dulu ya. Yang dulu boleh. Yang bukanya siapa ini? Nanti saya yang bacakan. Oh iya boleh. Di dalamnya ada. Waduh, banyak sekali ini pertanyaannya. Ini mirip seperti pencalonan kan Kang. Waduh. Mudah-mudahan 2029 Kang Nanan. Dan ini tidak harus saya jawab sekarang kan? Biar apa itu? Biar ya kok pernah ngalamin gitu, dejavu. Oh. Nanti 2029 tuh dejavu. Waduh. Jika lebih. Pilih mana Kang? Saya yang ini ya. Ini ya. Oke. Nah ini pertanyaannya bisa dicek ya. Nanti saya bacakan lah.
Waduh, ini kejutan ya? Aduh. Kejutan. Apa Angka nih? rata-rata lama sekolah di Kuningan masih menjadi tantangan. Ya, Bahkan infonya kan kalau di rata-rata kan baru lulus kelas 7,8 ya? 7 SMP. Ya, SMP. Ya, SMP SMP. kelas 2 ya? Kelas 2, betul ya, kalau kelas 2 betul. Hmm. Langkah apa yang diambil lembaga Kang Nanan? Berarti kalau di sini Muhammadiyah ya, Ya. Universitas Muhammadiyah Kuningan, untuk memperluas akses pendidikan tinggi bagi masyarakat pedesaan di pelosok Kuningan. Ya. Jadi kami melakukannya satu, ini yang paling menarik bagi masyarakat desa karena menggunakan strategi komunikasi sehebat apapun, setinggi apapun, ini akan berat, sehingga salah satunya adalah pemberian beasiswa. Pemberian beasiswa kepada mahasiswa yang tidak mampu tapi mereka memiliki motivasi untuk belajar. Nah, sehingga kita itu melakukan kolaborasi dengan kepala desa, melakukan kolaborasi juga. Kita melakukan komunikasi dengan beberapa kepala desa bila mana dari masyarakatnya yang akan melanjutkan ke jenjang pendidikan perguruan tinggi. Dan kita menetapkan bahwa untuk anaknya perangkat desa, keluarga perangkat desa, atau juga warga di sana yang tidak mampu itu, nanti kita membuat persentase di angka berapa dari setiap tahun kita menerima dari daya tampung yang kita tentukan, itu nanti berapa persennya dari masyarakat desa. Dan setelah itu kita juga berupaya untuk memberikan beasiswa itu sendiri. Termasuk mungkin ini Kang ya, Cikalpedia kan memberitakan UM Kuningan tuh tentang beasiswa nih, pertama tentang beasiswa petani ya. Nah, yang kedua terakhir kemarin menulis tuh beasiswa UMKM. Beasiswa UMKM ya. Nah, ini nyambung mereka bagian dari itu atau terpisah? Betul, karena kan ada beberapa segmen ya. Ketika kita itu hanya memberikan beasiswa ke masyarakat tapi tidak memiliki kriteria, tentu kita juga mengalami kesulitan. Nanti anak ini nanti akan dipetakannya kemana? Kan kita punya program studi peternakan. Nah, sehingga ketika program beasiswa dari para petani ini kan relate juga dengan prodi peternakan. Apa yang bisa kita kolaborasikan ketika mereka itu memang senang di pertanian, setelah itu juga bagaimana dengan peternakan dan sebagainya, ya kita dorong bagaimana mereka itu nanti kelak di samping mempelajari teori, segera memulai untuk mandiri. Kebetulan kita juga kan saat itu panen raya ubi Cilembu. Nah itu rekrutmen dan penjaringannya itu dari keluarga petani yang sudah mengelola lahan, yang kerjasama dengan Muhammadiyah, kerjasama dengan UM Kuningan. Sehingga nanti orang tuanya harus memberikan garansi agar si anaknya rajin kuliah dan harus memulai berwirausaha di bidang tersebut. Jadi begitu. Langkahnya real Kang lah ya, iya, untuk insyaallah meningkatkan angka pendidikan, terutama di pendidikan tinggi. Kalau perspektif Akang nih tentang rata-rata pendidikan di Kuningan hanya sampai kelas 7 atau kelas 2 SMP. Iya. Kira-kira penyebab atau strategi ke depan Kuningan gimana sih? Iya. Kalau melihat dari dasar ya, secara fondasi itu kan tetap bermuara juga kepada mindset ya. Jadi orang tua itu memang ketika kenapa tidak menyekolahkan anaknya, itu memang berawal dari pola pikir mereka tidak ataupun belum bisa melihat ketika anaknya itu melanjutkan pendidikan, esok mereka akan menjadi apa, esok anak-anaknya juga nanti akan bisa suksesnya apa begitu. Nah berarti kan langkah pertamanya itu kan bagaimana membangun kesadaran kepada masyarakat. Tentu ini tidak mudah, tapi ini bisa dilakukan dengan berbagai pendekatan, kolaborasi bersama tokoh dan kolaborasi juga bersama warga di desanya masing-masing. Yang kedua, ini juga harus dikawal oleh kebijakan yang memang secara berkelanjutan. Jadi kalau misalnya ketika kita ingin meningkatkan dari 7,8 misalnya, mohon maaf ini bisa diklarifikasi bila mana ada peningkatan dan sebagainya, maka bagaimana masing-masing desa itu bisa memiliki daya kompetensi satu desa dengan desa lainnya untuk terus meningkatkan angka
angka melek sekolah tersebut itu ya. Sehingga nanti APK-nya akan meningkat. Setelah itu ya berikan reward dari Pemda ya, dari pemerintahan daerah itu sebagai bukti konsistensi komitmen desa tersebut itu bisa meningkatkan pendidikan di desa tersebut. Dan setelah itu yang tidak kalah penting, setelah dikawal oleh policy-nya, jangan lupa juga hari ini kan tren pembangunan itu kan berawal dari desa. Betul, nah, betul. peluang-peluang pembangunan di desa itu bisa dikoneksikan dengan kompetensi dan skill yang dimiliki oleh warga sekitar. Sehingga nanti dari desa untuk desa, pembangunan desa. Dan ini semuanya harus dikawal dalam skema kebijakan yang berkelanjutan. Oke. Berarti kalau ada upaya menyesuaikan lah gitu ya dengan basis kearifan lokal di desa. Berarti ini relate dengan dulu kan pernah ada tuh wacana kurikulum Gunung Ciremai kan salah kan ya? Ya. Dulu pernah ada kurikulum Gunung Ciremai. Ini gimana Kang? Berarti harus dibangkitkan lagi atau gimana itu? Kalau terkait dengan kurikulum Gunung Ciremai, sebenarnya kan itu kan dulu itu kan masih gimmick begitu ya. Ini bahasa saya, mohon maaf masih gimmick. Kenapa? Lebih kepada kita cari momentum. Karena kan ketika kita melahirkan sebuah gagasan, kita juga kan harus tes ombak begitu ya. Nah, bagaimana respon masyarakat setelah kita itu tes ombak, gimmick, kita sebenarnya tim itu sudah memulai bagaimana tahapan-tahapan untuk menuju kurikulum. Meskipun sebenarnya kurikulum Gunung Ciremai itu belum dikatakan kurikulum juga begitu ya, tapi lebih kepada muatan lokal. Cuma memang jualan yang lebih tepatnya itu memang menggunakan kata kurikulum. Dan ini saya oke-oke aja begitu ya saat itu, karena saya juga masuk dalam tim itu. Sekarang tinggal penguatan. Bagaimana kurikulum itu bisa semakin lengkap, setelah itu juga semakin luas pada setiap level dari mulai TK sampai perguruan tinggi, sehingga nilai-nilai lokal bagaimana disebutnya ya, environment awareness atau kesadaran untuk merawat lingkungan itu juga bisa hadir pada setiap level pendidikan. Betul. Begitu. Oke. Satu lagi Kang, ini banyak sih pertanyaannya, tapi pilih satu aja lagi lah. Pilih tentang kampus berarti tentang UMN. Tentang kampus. Oke. Saya pilih ini ya. Boleh silakan. Pertanyaannya apa ini? Melihat tren digitalisasi, riset inovasi apa yang sedang dikembangkan di perguruan tinggi Kang Nanan untuk membantu digitalisasi desa wisata di Kuningan? Iya. Kami punya dukungan kuat program studi pendidikan teknologi informasi dan komunikasi. Itu untuk konteks pendidikan teknologinya. Sementara untuk teknologi secara spesifiknya, kita juga punya program studi sistem dan teknologi informasi. Nah, dua program studi ini yang siap mengawal untuk terhadap program ya, terhadap program desa wisata itu. Dan ini relate dengan program studi yang kita miliki itu, bagaimana desa wisata itu kan ini yang harus diperjelas secara terminologinya dulu. Kalau misalnya desa wisata itu kan berarti kan relate dengan smart village, misalnya berarti semua hal yang berkaitan dengan pelayanan desa, itu kan ketika kita berbicara masalah smart village, maka juga harus terkoneksi dengan berbagai fasilitas yang ada. Sehingga nanti kalau misalnya desa wisata tersebut itu menjadi tagline di desa tersebut, maka desa semua wilayah yang ada di desa tersebut itu bisa memiliki daya jual tersendiri untuk siapapun yang melihat desa itu. Betul. Corongnya untuk desa wisata maupun desa digital itu ya harus memadukan antara eksplorasi kekayaan alam di dalamnya yang memang bisa dicerminkan dalam konteks digitalisasi. Sesederhana apapun kolam yang ada di desa, tapi kalau misalnya dibuatkan narasi, lalu juga diilustrasikan, lalu juga diviralkan, maka ini akan memiliki daya magis tersendiri bagi si pengunjung.
Lalu UM Kuningan memiliki peran di mana? UM Kuningan itu memiliki peranan di mana kita itu siap untuk mendampingi program-program tersebut. Nanti kita masukkan ke dalam konteks pengabdian kepada masyarakat. Lalu juga mereka bisa dalam bentuk pembuatan website desa itu sendiri, dukungan juga pembuatan softwarenya dan lain sebagainya. Saya kira kami membuka diri ketika memang desa maupun pemerintahan daerah ingin bekerja sama dengan kita, karena kami juga kan melalui program KKN tematik maupun KKN kolaboratif itu bisa implementasikan program-program tersebut. Jadi secara teori, konsep, dan implementasinya sebetulnya sudah siap kan? Siap sekali, boleh. Tapi katanya kebijakan-kebijakan Kuningan tuh jarang melibatkan kampus. Tentu ini mungkin ini harus menjadi PR bagi kampus-kampus Kabupaten Kuningan. Jadi ada PR bagi kampus Kabupaten Kuningan bagaimana juga bisa mengekspos potensi yang dimiliki, SDM yang dimiliki itu memiliki potensi apa saja di kampusnya masing-masing. Setelah itu juga nanti dari pihak Pemda juga ini pemerintah daerah harus bisa merespon juga bagian mana, bagian apa yang bisa memang dikolaborasikan dengan kampus. Karena kami juga itu 2 tahun yang lalu pernah melakukan KKN kolaboratif terkait dengan kepastian angka kemiskinan di Kabupaten Kuningan. Saat itu STKIP belum menjadi UM bersama Stikes, bersama Uniku dan bersama Al-Ikhya ya, Unisa. Kita coba masukkan program tersebut, mahasiswa kita terjunkan. Saya kira ini mesti direspon oleh Pemda. Dan yang tidak kalah penting juga, kami dari perguruan tinggi itu butuh bahan-bahan riset begitu ya. Sehingga ketika memang isu ataupun juga gagasan-gagasan terkait dengan pengembangan di Kabupaten Kuningan ini boleh dikoneksikan dengan kampus, sehingga nanti kampus Uniku di bagian apa, Unisa bagian apa, UBHI bagian apa, UM Kuningan apa, ada Staiku, ada Al Multazam, ada juga Husnul Khotimah, ada juga Poltekkes KMC. Sekarang ini dari pihak Pemda juga ini masih kurangnya database terkait dengan perguruan tinggi. Karena saya lihat ketika agenda-agenda tidak semua perguruan tinggi yang diajak berkoordinasi dan berkomunikasi. Jadi kalau misalnya begitu ya. Maaf Bang, katanya kan kalau untuk data kan kita dipinta ya tiap tahun gitu. Bahkan KKN tematik dilibatkan. Tapi pas ada program gitu, misalkan akademik yang sifatnya ya kolaboratif lah dengan pemerintah, kita itu sering terlupakan. Kenapa katanya kayak gitu? Saya kira perlu ada kesadaran dua sisi begitu ya, baik secara institusi perguruan tinggi agar terus memaparkan hasil-hasil risetnya, dan kami juga pernah mendapatkan mungkin 2 atau 3 kali saya ingat ketika Bapeda juga meminta untuk ekspos hasil riset. Nah ini juga perlu ditindaklanjuti oleh Pemda begitu. Dan setelah itu Pemda juga punya gagasan-gagasan apa yang memang bisa dikoneksikan dengan program kampus, mestinya juga disampaikan juga. Bila perlu ini harus, ini Pak Bupati ini punya agenda bulanan atau triwulan dan sebagainya. Ngobrol dengan akademisi begitu ya. Ini sudah setahun nih, udah pernah. Nah ini belum ada kayaknya. Ada ya? Tapi ada kalau nggak salah. Belum. Waktu ada. Soalnya di Cikal belum ada beritanya. Oh di Cikal. Oh iya. Kalau ada Cikal pasti nggak memberitakan. Oh iya. Siap. Ya ini Pak Bupati mudah-mudahan kan punya agenda di 2026 ini bisa kongko bersama para akademisi begitu, sehingga nanti kan bisa ngobrol terkait dengan program-program ke depan, mumpung masih awal ya begitu ya. Begitu tahun ya. kedua lah kan. Dan saya kira Pak Bupati juga kan tidak alergi dengan kritik ya Pak Bupati, karena kan kita memiliki bebas berekspresi kalau akademisi itu. Jadi tanpa tedeng aling-aling kita itu menyampaikan kritik dan sebagainya. Tapi kan kita juga akan menawarkan solusinya seperti apa. Betul. Siap, Bang. Saya kira untuk kampus cukup Bang ya. Siap. Walaupun masih ada banyak pertanyaan yang harus luar biasa. Berikutnya Ismi dulu atau Mahaka?
Boleh ISMI ya. ISMI. Kalau Adri belum masuk Kang karena pelantikannya baru tadi siang. Masya Allah, kebanyakan itu pertanyaannya nanti. Siap. Ini ISMI Kuningan. Mau yang mana Kang? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Yang ini. Nah, ya. Saya nggak tahu itu pertanyaan apa. Pertanyaan apa? Saya juga nggak tahu Kang. Ini yang buatnya Neng Alif. Dalam menghadapi isu kemiskinan ekstrim nih di beberapa wilayah di Kuningan, solusi konkret apa yang ditawarkan ISMI dari perspektif pemberdayaan ekonomi berbasis masjid atau pesantren desa? Dari ISMI Kang gimana? Saya kira kalau untuk program pengentasan kemiskinan pada konteks pemerintahan daerah maupun leading sektor di dinas sosial ya, ataupun dinas apapun yang berkaitan dengan itu, saya kira sudah bagus ya. Nah, sehingga ini tinggal nanti penguatan. Lagi-lagi kita itu kan lemahnya itu kan di penguatan, di monitoring, di evaluasi dan lain sebagainya. Sehingga ketika berbicara itu ya tentu ISMI juga siap berkolaborasi dengan itu. Dan ISMI juga seperti yang Bapak-Bapak ketahui, mungkin ada yang sudah baca dan sebagainya, kita sedang memfokuskan secara bertahap hal yang memang sederhana gitu. Kan ISMI itu kan kelihatannya bicaranya tentang apa ya, tentang gagasan-gagasan besar saja dan sebagainya. Tapi saya dan para pengurus lainnya mencoba sesuatu hal yang konkret, sederhana, tapi ini bisa berkelanjutan. Sehingga ketika berkaitan dengan pertanyaan tadi, langkah konkretnya yang harus dilakukan adalah kita ingat kembali bagaimana dengan program yang dimiliki oleh pemerintahan daerah, lalu nanti yang menjadi agenda pembahasan kita di setiap tempat itu adalah kolaborasi pentahelik begitu ya. Nah ini juga kita gaungkan kembali. Siapa sebagai apa, siapa melakukan apa, dan nanti kita bisa berkolaborasi. Dan bisa bermula dari sesuatu hal yang paling sederhana, tapi nanti konsisten. Ya. Karena Kuningan kan kalau apalagi mengingat hari ini ya Kang ya, budgeting sangat luar biasa terkuras kan, karena ya berbagai hal lah. Dari pusat menurun, dari provinsi juga sama kan gitu. Jadi kalau digarap bareng-bareng kira-kira ya bisa selesai lah apa yang diimpikan oleh masyarakat Kuningan. Betul. Saya kira rumusannya pemerintah daerah itu sudah luar biasa memahami begitu ya. Ketika memang ada satu kasus yang ingin kita entaskan di satu desa terkait dengan kemiskinan, kita itu bareng guyub sabilulungan, lalu bisa menyelesaikan dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya. Setelah itu nanti kita bertahap ke berikutnya. Ini juga sudah dicoba oleh pemerintahan daerah, sehingga ini kita tinggal konsisten untuk melanjutkan itu saja begitu ya. Saya kira karena kalau misalnya kita bicara tentang solutif gimana dan lain sebagainya, nanti orang-orang yang mendengarkan apa yang saya sampaikan juga nanti boleh bisa berdebat kembali begitu dan sebagainya. Tapi hal yang paling esensial itu bagaimana kita melanjutkan sesuatu hal yang baik di masa lalu, kita tinggal perkuat lagi. Kalau ini Kang, apa obrolan terkini dan terhangat di ISMI hari ini apa Kang? Hari ini kalau obrolan di ISMI itu kita ingin bicaranya lebih real, yang sederhana untuk bisa membantu masyarakat kecil dengan isu-isu yang sering kita berseliweran tapi memang dianggap remeh, tapi ini sungguh bisa menjadi masalah besar bila mana ini tidak diselesaikan. Salah satunya adalah permasalahan masyarakat yang berkaitan dengan misalnya seperti kemarin, yaitu terkait dengan kesehatan anak yang di Ciwaru ya, yang di Ciwaru sana ya. Kita secara bertahap melakukan pendampingan. Tapi memang kan lagi-lagi kita juga tidak selalu mengekspos program-program yang dilakukan ISMI itu, karena kita lebih ingin real, setelah itu nanti terlihat dampaknya lebih besar, tidak sekedar seremoni saja dan lain sebagainya. Berarti advokasi dan pendampingan untuk kebutuhan masyarakat terus ya Kang ya? Ya, untuk kebutuhan masyarakat itu. Begitu. Satu lagi Kang. Oke, siap. Saya pilih yang ini ya. Boleh. Ini pertanyaannya,
apa langkah nyata ISMI Kuningan dalam menekan angka pengangguran terdidik? Nah, mengingat banyaknya lulusan perguruan tinggi lokal di Kuningan. Katanya kan kampus melahirkan pengangguran baru. Iya. Itu asumsi itu benar nggak sih, Kang? Dikatakan benar ya. Hmm. Dan tentu ini menjadi PR besar bersama ya. Betul. Tidak sekadar ICMI saja. Akan tetapi ICMI dengan potensi yang luar biasa secara kompetensi di masing-masing lembaga itu, tentu misalnya ada yang bergerak di bidang perguruan tinggi, ada yang bergerak di bidang sekolah, ada juga yang bergerak di bidang bisnis itu sendiri, maka itu menjadi satu warna tersendiri bagi ICMI sebagai bukti tanggung jawabnya bahwa kita menyerap para lulusan dari perguruan tinggi itu sendiri. Memang kalau misalnya untuk menekan angka pengangguran itu, nah ini kita butuh tracer study. Nah, kalau istilah perguruan tinggi itu kan tracer study, karena kita juga harus membaca kompetensi dan skill si anak tersebut itu. Sehingga yang dilakukan oleh ICMI itu sendiri adalah bagaimana kita berkolaborasi dengan pengurus ICMI yang memiliki lembaga, memiliki dunia usaha di Kabupaten Kuningan ini, agar lulusan-lulusan itu kan itu bisa diserap. Dan ini sering kita dialogkan dalam forum-forum tidak formal begitu ya. Bagaimana kan alumni-alumni di perguruan tinggi itu juga kan bisa diserap begitu ya. Dengan bertambahnya lembaga pendidikan, ini juga bagian yang tak terpisahkan untuk menyerap lulusan, misalnya lulusan perguruan tinggi, ada yang bisa jadi guru, ada yang bisa jadi operator, ada yang bisa juga berwirausaha dan lain sebagainya, dengan jalan tokoh-tokoh ICMI yang memang memiliki dunia usaha dan lembaga pendidikan. Nah, sehingga apa yang dilakukan oleh saya secara pribadi itu sebagai ketua ICMI, saya sering menyalurkan alumni-alumni lulusan-lulusan S1 itu ke lembaga pendidikan yang membutuhkan. Memang ini juga menjadi PR bersama, mindset yang harus kita perkuat. Terhadap lulusan perguruan tinggi itu bagaimana bisa berwirausaha. Jangan trennya itu ingin jadi pegawai saja, ingin jadi misalnya ya hanya selesai jadi karyawan saja dan sebagainya. Tapi ini harus ada sisi-sisi kemandirian ekonomi melalui peningkatan skill dan kompetensi dalam hal wirausaha itu. Ya, betul. Termasuk nih Kang, masalah pekerjaan itu kan hari ini pengangguran sangat tinggi lah Kang ya. Iya. PHK di mana-mana. Termasuk yang mengagetkan itu kan kemarin yang kasus di Cikalpedia ada berita tentang warga Kuningan yang yang di Kamboja ya? Kamboja. Iya, iya. Itu ISMI kira-kira mengarahkan anak-anak muda atau para pencari kerja gimana? Dari ICMI insya Allah kita itu kan melalui beberapa tokoh pengusaha dan lain sebagainya itu, kita itu sudah dan akan terus berkolaborasi bagaimana ini penguatan dari sisi growth mindsetnya, pola pikirnya dulu begitu ya. Nah ini lagi-lagi kenapa kita memperkuat pola pikir bertumbuh itu, karena mereka itu tidak serta-merta yang penting kerja. Nah ini juga menjadi sesuatu hal ataupun barang yang sangat mahal untuk kita ubah begitu ya. Karena kebanyakan saya yang penting kerja, sementara pekerjaan ini apakah bisa bertahan? Apakah ini bisa bertahan di 1 tahun, 2 tahun, atau juga berkelanjutan? Ini juga penting untuk kita pikirkan bersama, sehingga ICMI memiliki peran penting untuk bisa mengkoneksikan ataupun sebagai hub antara lulusan perguruan tinggi dengan tempat peluang itu. Nah tentu karena tugas ICMI itu bukan secara praktikal untuk penyalur pekerja dan lain sebagainya, maka kita ada di wilayah yang memberikan masukan terhadap kebijakan, ada juga di wilayah advokasi, dan juga ada di wilayah pendampingan secara psikologi ataupun juga secara mental mereka dan lain sebagainya. Jadi kita tidak akan mengambil peran dinas, tidak mengambil peran perusahaan besar dan sebagainya, enggak. Tapi ICMI itu ada di wilayah-wilayah konsepsi dan pendampingan.
Di ISMI kan terpanggil lah untuk memberikan gambaran bahwa ya bekerja itu memang sebuah keharusan kan ya. Iya. Cuman dalam koridor yang memang ya terjagalah keamanannya. Oh iya iya. Ya, satu lagi Kang lah, ini tentang Mahaka. Waduh, luar biasa. Mahaka ini ada 1-3 pertanyaan, tapi kayaknya ini udah ada singkat tadi obrolan. Oh iya tentang iya, siap. Saya pilih yang ini ya. Jangan susah ini. Ini kayaknya udah tadi nih. Banyak pelatihan SDM yang memberikan efek semangat sesaat. Iya. Nah, apa sistem monitoring atau evaluasi jangka panjang yang dimiliki Mahaka untuk memastikan bahwa pola pikir bertumbuh benar-benar terinternalisasi dan dipraktikkan oleh peserta setelah pelatihan? Oh iya. Itu menjadi isu besar bagi siapapun yang pernah mengikuti pelatihan, termasuk diri saya. Ya. Saya juga sering mengikuti pelatihan. Setelah itu kan, ya bukan setelah ya, pada saat mengikuti pelatihan itu luar biasa kan, ya. Adrenalin kita meningkat, betul. Senang, lalu juga ada permainan, ada juga kuis dan sebagainya. Dan seakan-akan memang ini kesuksesan ini sangat mudah untuk dijangkau ya. Betul. Dan saya siap untuk melakukan itu dan sebagainya. Tapi setelah itu kita sudah kembali lagi ke rumah kita, ke tempat kerja kita, dalam kesendirian dan sebagainya, maka muncullah di sana berbagai alasan untuk menghindari tahapan-tahapan yang sudah diberikan dalam pelatihan tersebut itu. Nah, maka training center ini kita senantiasa mencoba membuat satu kurikulum yang memang secara berkelanjutan. Materinya ini, pendampingannya seperti ini, lalu juga penguatannya seperti ini. Karena ketika dalam sebuah teori growth mindset, bahwa setiap manusia itu sesungguhnya berawalnya kan dari fixed mindset. Jadi ketika berbicara tentang tantangan A, tantangan itu, waduh ini kan mengandung resiko, ini kan berat, ini tidak mudah dan sebagainya. Itu semua orang pasti inginnya mendapati bahwa hari ini adalah sesuatu yang simple. Sementara mimpi besar mereka itu kan ingin menggapai sesuatu yang lebih besar di masa yang akan datang, tapi nggak mau melalui itu. Maka bagaimana kita menggeser dari fixed mindset, pola pikir yang menetap menjadi pola pikir yang bertumbuh. Nah, pola pikir yang bertumbuh ini siap mendampingi siapapun yang mengikuti pelatihan untuk terus mereka itu menciptakan pengenalan diri yang pertama. Jadi ini pola growth mindset itu saya bocorkan ya dalam pelatihan itu ya. Yang pertama kita pengenalan diri. Pengenalan diri itu adalah pengenalan konsep diri dalam konteks skill dan kompetensi. Berikutnya, bagaimana penempatan diri. Setelah pengenalan, penempatan diri. Kalau misalnya saya itu memiliki skill dan kompetensi ini, saya menempatkan dirinya di wilayah mana? Nah, setelah itu bagaimana saya juga ini bisa bermitra ataupun memiliki partner dengan siapa diri kita itu? Karena dalam teori, ketika kita berbicara diri kita, maka 5 orang terdekat itu adalah diri kita, segala karakternya. 10 orang terdekat itulah diri kita, baik dari segi penghasilan, karakternya, mindsetnya dan lain sebagainya. Maka setelah pengenalan diri, menempatkan diri, bagaimana kita juga memiliki partner. Dan setelah itu, bagaimana kita juga yang keempat adalah memiliki mentor. Itulah yang akan mengawal bahwa si pribadi tersebut itu setelah mengikuti pelatihan A, lalu juga dia juga siap mengimplementasikan, merawat diri, jangan sampai mentalnya itu kena toksik. Wah kayaknya berat ya, ini sulit dan ya sudah, itu gak bisa. Kan dalam agama kita juga kan belajar. Ana inda doni abdibi, bagaimana persepsi Tuhan itu kan, persepsi Allah kan gimana persepsi diri kita. Nah, persepsi hambanya. Berarti ini kita harus bisa membangun persepsi positif untuk diri kita. Jangan sekalipun terbersit bahwa kita ini susah, kita ini rumit dan sebagainya. Sehingga tahapan-tahapan pengenalan diri, penempatan diri, lalu juga membangun mitra sejati, dan berikutnya yaitu mentor yang bisa mengawal mimpi besar. Ini akan menjadi, bukan akan ya, akan terus sedang menjadi strategi tersendiri di Mahaka Training Center. Makanya kita juga ada training, ada coaching.
Bagaimana kita mendampingi, bagaimana kita membersamai. Kalau training itu hanya sekadar kita mendirect, silakan. Tapi coaching kita juga mendampingi mereka bagaimana kita mengantarkan mereka bisa menjadi pribadi yang lebih baik begitu. Keren ya sobat. Cuma sayang nih waktunya terbatas. Siap? Sedikit Pak Korek. Siap? Tapi mundurlah sebagai ketua SD. Mundur gimana? Harus mundur gitu. Mundur. Karena udah pembahasannya untuk maaf. Oh iya. Iya. Mundur sedikit lah. Bagaimana sudut pandang sebagai ketua SD dengan fenomena apa ya? Tadi kan ISMI sebagai mitra strategis pemerintah. Iya. Saat ini sedang ada fenomena mitra pemerintah banyak yang mengundurkan diri. Saya tahu seperti itu ya dari jabatannya. Mungkin Pak Nanan juga dengar barangkali. Contoh ini Kadin, informasinya ketua Kadinnya juga mundur, padahal dia Kadin itu posisinya adalah mitra strategis pemerintah. Kira-kira fenomena yang terjadi ini sebenarnya ada apa sih sebenarnya dengan mitra-mitra strategi pemerintah? Apakah memang pemerintahnya yang tidak bisa diberikan saran sehingga mereka menarik diri, atau memang Pemerintah menyuruh mundur gitu. bisa jadi seperti itu ya, atau memang SDM kita yang belum mampu untuk bersejajarkan diri dengan pemerintah? Itu bisa dikasih gambaran dengan situasi saat ini? Oh iya, saya pasti akan menjawabnya secara normatif ya, secara teoritis dulu begitu ya. Karena saya tidak bicara tentang praktikal dulu begitu ya. Bahwa ketika kolaborasi itu gagal, tidak berlanjut itu biasanya ada titik-titik yang bisa disejajarkan, baik itu penguatan visi, baik itu juga penguatan misi di antara kedua belah pihak. Dalam konteks pembangunan daerah, ini mestinya jika saya menganalogikan dalam bukunya Good Vibes, Good Life itu bercerita tentang vibrasi, ini jangan-jangan di antara keduanya, baik pemerintah maupun mitra strategisnya itu, sudah tidak ada getaran hati begitu ya. Getaran itu memang kan butuh frekuensi. Nah, kalau misalnya getaran itu niatan di antara keduanya untuk membangun kolaborasi, frekuensinya itu ini terkait dengan program yang tidak matching. Program yang tidak matching itu bisa jadi ada salah satu pihak yang diuntungkan saja, tidak kedua belah pihak. Sehingga ISMI melihat bahwa mestinya ini duduk bersama untuk membincangkan tentang kepastian kerjasama dan keuntungan kedua belah pihak. Ini teori umum. Saya tidak masuk dalam pusaran politik itu, tapi teori umum bahwa kerjasama berlanjut itu bila mana untung sama-sama. Kalau kerjasama itu bubar berarti untung sepihak. Tapi dalam konteks pemerintahan yang bijak tentunya bicara tentang bagaimana keuntungan untuk pembangunan daerah. Itu yang pertama ya. Berarti kan terkait dengan kolaborasi yang berbeda menafsirkan tentang keuntungan di antara kedua belah pihak. Yang kedua, terkait dengan pemahaman SDM sendiri. Kan biasanya ketika bicara tentang praktikal dan konseptual, ini jangan sampai jauh panggang dari api. Ini memang konseptor, tapi kan bagaimana sisi-sisi praktikalnya mampu atau tidak, begitu ya. Atau juga ini orientasinya adalah yang penting nurut, terlepas dari kompetensi dan sebagainya. Ini juga menjadi barang yang umum sering kita temukan, tapi kita juga harus berani juga mengatakan bahwa kalau misalnya tidak memiliki kapasitas untuk melakukan program tersebut, nah ini juga harus di upskilling. Kalau misalnya bisa dilakukan, secara skillnya ditingkatkan. Kalau tidak bisa, berarti kan kita harus melakukan reposisi itu sendiri. Jadi Begitu. mitra strategis itu bukan cari proyek ya? Mitra strategis itu secara normatif ya tentu bicaranya adalah proyek pembangunan Kabupaten Kuningan untuk lebih baik lagi, begitu. Sama-sama membangun. Saya juga Ya. ingin mengkonfirmasi bahwa proyek itu tidak selalu
negatif begitu ya. Ya. Tapi kita juga berbicara tentang kepentingan Kabupaten Kuningan untuk lebih baik lagi begitu ya. Oke, cukup ya. Siap. Sobat Cikalpedia, alhamdulillah obrolannya sangat menarik dan masih banyak sebetulnya yang seharusnya diobrolkan, tapi karena waktu Kang Nanan juga ditunggu istri mungkin. Waduh. Jadi kita batasi dan mungkin nanti di season lain kita ngobrol lagi kan. Mangga Ya. dengan senang hati. Karena itu mohon pamit kepada Sobat Cikal, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.